Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Pauziah, nomor absen 7, dari kelas 12 MIPA 8 SMA Negeri 1 Singaparna. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penyusun kromosom pada manusia. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi dengan Ibu Guru Haji Neng Purwanti SSI MPD. Sebelum kita membahas ke penyusun kromosom pada manusia, kita harus tahu dulu nih kromosom itu apa dan letak kromosom itu ada di mana. Maka dari itu, yuk simak videonya. Nah, sesuai dengan PPT yang telah dicantumkan, kromosom adalah struktur yang bentuknya bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Di dalamnya ada protein serta satu buah molekul DNA. Komponen inilah yang bisa membuat kita memiliki kemiripan karakteristik secara fisik dengan orang tua, namun dengan ciri khasnya sendiri, atau sederhananya yaitu struktur pembawa materi genetik. Tiap kromosom terdiri atas satu molekul DNA yang sangat panjang, protein-protein yang terasosiasi dengan DNA tersebut. Kromosom terdapat di dalam nukleus, tepatnya di inti sel. Nah, sedangkan manusia terdiri dari 46 kromosom. Nah, inilah letak di mana kromosom berada. Jadi, yang pertama itu ada sel. Dan di dalam sel terdapat inti sel yang disebut nukleus, dan di dalam inti sel terdapat kromosom. Nah, di dalam kromosom sendiri ada DNA. Selanjutnya yaitu bahan penyusun kromosom pada manusia. Bahan penyusun kromosom pada manusia adalah benang kromatin yang terdiri dari DNA asam deoksiribonukleat, RNA hasil transkripsi, dan protein bersifat histon atau asam dan non-histon atau basa. Tiap kromatid membawa sebuah molekul DNA yang strukturnya berupa untai ganda, sehingga di dalam kedua kromatid terdapat dua molekul DNA. Untuk yang lebih sederhananya bisa dilihat di gambar ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kromosom itu merupakan struktur berbentuk seperti kumpulan benang-benang yang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Sel tubuh kita punya 23 pasang atau 46 buah kromosom. Nah, dari 23 pasang atau 46 kromosom yang ada di sel tubuh kita itu bisa dibedakan menjadi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin gonosom. Setiap sel di tubuh kita akan memiliki kromosom yang berpasangan, disebut sebagai pasangan kromosom homolog, sehingga sel tubuh kita bersifat diploid 2N. Tapi untuk sel kelamin atau gamet, kromosomnya nggak berpasangan, sehingga bersifat haploid N. Nah, selanjutnya, pada kromosom yang belum mengalami penggandaan replikasi atau duplikasi, struktur kromosom berupa satu lengan panjang saja. Apabila kromosom telah mengalami penggandaan pada tahap profase, struktur-struktur kromosom yang tadinya satu lengan saja akan mengganda menjadi dua lengan yang menyatu di bagian tengahnya sentromer. Pada kasus ini, tiap lengan disebut sister chromatids, kromatid saudara, atau kromatid kembaran. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian-bagian pada kromosom. Nomor 1 yaitu kromatid, yang kedua yaitu sentromer, yang ketiga lengan pendek, dan yang keempat yaitu lengan panjang. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang penyusun kromosom pada manusia. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati karena saya dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.